Amat congkel mata orang, pernah tahu nggak, Dika? Bukan bikin mata orang buta jadi melihat, orang melihat dibikin buta. Nggak pernah ada mukjizat Muhammad itu. Makanya iman abad ke-7 itu aneh banget. Muncul-muncul abad ke-7 kok bilang surga nanti pecah perawan, Al-Waqiah 35-36, cewek-ceweknya dadanya montok. Ini apa-apaan sih? Dipergoki istrinya sedang menggauli babu, babunya dihamili. Ini kan anak kecil digauli, ngajari gauli binatang untuk Tirmizi 1375, ngajari sodomi Al-Baqarah 223. Kan ini sangat-sangat mengagetkan gitu loh. Kayaknya Ada kita juga yang belum tahu, Cak. Iya, saya baru Iya. tahu kayak gitu, Kak. Nah, Iya. satu-satu Saya aja. kan Kamu mau Islam tahu sih, yang tapi mana? saya Saya belum. bukakan dalilnya. Saya Islam, tapi saya mungkin karena belum sangat. Saya Islam, tapi saya ini jarang yang mendengarkan ceramah gitu, Kak. Iya, ya ceramah pun kan nggak akan bahas yang bongkar yang kayak begini. Ini ilmu tingkat tinggi nih. Iya. Mereka yang punya ini mereka mempelajari dalam-dalam, baru mereka memanfaatkan privilege yang dijelaskan. Oh, asbabun nuzulnya tentang ini, ulama-ulama terdahulu menjelaskan seperti ini. Jadi dia menerapkan itu. Itu, Bang. Termasuk orang murtad di Islam itu dijelaskan potong lehernya, disuruh penggal. Pernah dengar itu? Pernah nggak? Bahkan orang yang murtad kalau dibunuh oleh umat Islam, ini kata Muhammad dalam Bukhari 4669, maka akan mendapatkan pahala yang bunuh orang murtad. Walaupun itu orang baik, nggak menyakiti hati. Pernah dengar, Dika? Nggak pernah. Nggak pernah, saya bukakan ya. Iya. Supaya kamu tahu. Soalnya kasihan juga, kamu kalau nggak ngerti terus kamu zong gitu. Iya, iya. Ini saya pakai dalil, bro, bisa dicatat ya, nanti dibuka sendiri karena sesuai ya, semua yang tertulis di sini ini bukan Kiamat. bikin. Nah, bapak dia ini udah masuk Islam lagi. Nah, coba nanti mungkin dari sini kamu ngasih tahu tuh. Iya. Iya. Islam ini serem, pokoknya serem lah. Nanti kamu kalau belajar lebih dalam kamu tahu maksud saya apa gitu. Kalau saya pribadi udah di poin dimana mau dipotong pun leher sudahlah gitu, daripada kehilangan keselamatan ya sudah gitu, karena terlalu buruk ya, nggak bisa ini dicontoh seperti ini. Ini kalau mau simple, ini saya tunjukkan dulu 3991, mau dari Quran ada nanti surah Al-Furqan ayat 68, surah 8 ayat 12-13 ada itu. Di sini Muhammad ngomong gini, Muhammad bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ini di dalam Sunan Nasai 3991, di dalam Muwatta Malik ya 1219, Muhammad bilang gini, barang siapa mengganti agamanya atau murtad maka penggala lehernya. Ya, di dalam Bukhari 4669 Muhammad bersabda, pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh, mereka berkata-kata dengan kebaikan. Ya, ingat ya, mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam atau murtad. Sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya, keimanan mereka tidak melewati batas tenggorokan atau tidak meresap dalam hati. Jadi di Islam itu selalu dinilai orang kalau murtad itu imannya itu nggak meresap dalam hati. Dan kalau di Kristen, anak-anak muda itu justru dikatakan janganlah seorang mengatakanmu rendah karena kamu muda. Ya, itu dalam Alkitab, anak muda itu dikasih oleh Tuhan. Tapi justru di sini dikatakan akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan. Aneh ya, ngomong dengan kebaikan dibilangnya bodoh. Terus karena itu dimanapun kalian menemukannya orang yang berkata-kata dengan kebaikan ini, maka bunuhlah mereka. Kenapa? Karena mereka murtad. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Nih Bang Dika. Bunuh dapat pahala, Dek. Astagfirullah. Ngeri. Bahkan bunuh diri di Islam ini kan bunuh orang nih. Bunuh orang kan orang yang terbunuh. Aku bisa kasih dalil dalam Quran, bunuh diri dikasih pahala. Makanya ada teroris, Bang. Mohon maaf ya, aku bukakan dalilnya deh. Abang bisa catat, nanti baca sendiri, Bang. Abang renungkan sendiri. Iya. Aku di sini cuman membantu untuk menampilkan data, tapi untuk baca pribadi itu penting. Jangan asal percayanya, abang mesti buka langsung di kitabnya. Kalau perlu beli tuh hadisnya, beli gitu biar benar-benar yakin gitu loh. Jadi pengikut Yesus itu 65,4% pengikut Yesus itu peraih Nobel. Islam itu 0,8%, itu pun sekolahnya numpang sama orang Kristen. Bukan bikin universitas sendiri gitu di Arab, enggak. Sekolahnya itu di Amrik gitu ya.
di barat semua. Itu pun 0,8%. Orang-orang Kristen ini orang-orang kritis, Bang. Makanya kayak begini-begini nggak laku ini dongeng-dongeng orang Arab. Ya, ini aku bacakan An-Nisa 66, bunuh diri dikasih pahala. Nih. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, apa? Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini yang dipuji imannya oleh Allah nanti, ya. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan apa? Bunuh diri, keluar dari kampung halaman. Benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, ini ya, perintah yang diberikan. Niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka, ya. Terus next di 67. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka apa, Bang? Pahala besar dari sisi kami. Nah, oke. Ini namanya jihad fisabilillah. Saya kemarin dapat link ya, grup Telegramnya itu isinya itu tentang jihad. Orang-orang Islam yang teroris itu ada di situ semua. Sampai ditaruh juga dalil-dalilnya mereka itu kenapa harus berjihad, harus bunuh diri, harus bunuh orang. Bahkan ada satu muslim, dia ini ada videonya, Bang, benar-benar ada videonya. Dia pasang tali, ya, terus dia naik kursi gitu, dia akhirnya kepalanya dimasukin ke tali itu, langsung dia lompat gitu. Ada videonya, Bang. Dan itu semua Islam semua. Jadi orang yang belajar serius nanti Kak Agatha kalau mau kasih grup. Iya, di videoin. Iya, parah. Ada di Telegram. Banyak mereka potong leher orang di videoin. Di mana orang Indonesia? Orang luar, orang-orang Irak, orang-orang ini Afghanistan. Oh, orang luar. Oh, wajar Ki. Orang-orang itu nggak ngerti bahasa Arab, Ki. Nah, justru bahasa sehari-harinya Arab itu mereka. Iya. Gitu, Bang. Lu satir banget, Bang Meta. Orang Arab nggak ngerti bahasa Arab gimana sih? Berat itu satirnya bagi Islam itu. Nanti dipikir pakai bahasa ini Persia nanti. Soalnya yang di bawah ini kan gitu. Otan ini nggak ngerti bahasa Arab, makanya nggak paham. Nah itu yang bundir tuh gimana itu? Ngeri. Ada videonya. Coba ya, aku ini kan. Aku kirim ke Agatha ya, grup telenya. Kalau ada Telegram mereka bisa masuk. Jangan ikutin ya, Tak ya. Nanti dikirim video Ki Ahmad, Agatha langsung live juga. Live lompat tali maksudnya. Pakai tali lompat, skipping. Oh, itu skipping, itu lain ya. Ngeri ya. Nanti kirim aja ke WA. Ih, gila. Itu seriusan itu kayak gitu ya? Tuh. Kamu jangan gitu ya, Dika ya. Ngeri. Iya, Kak. Iya, kalau bunuh diri itu nggak boleh di Kristen, karena apa? Di dalam hukum Taurat itu jangan membunuh. Jadi bukan hanya sesama saja yang dibunuh, yang maksudnya dilarang membunuh, tapi diri kita, gitu. Iya. Kayak Yudas itu kan dia meninggal dalam keadaan berdosa. Karena apa dia? Dia bunuh diri. Nah, bunuh dirinya itu sama saja dia membunuh. Kenapa kalau Islam bilangnya Yudas itu malah dibilang Yesus ya, Bang? Yang mati itu. Bukan Yesus yang benar yang mati. Sebetulnya itu karena dalilnya nggak ada. Dalilnya nggak ada, Bro. Di Islam nggak ada Yudas kan. Adanya Yud alaihissalam mungkin. Jadi disingkat jadi Yudas. Nah, cerita Yudas itu nggak ada di dalam Islam. Maka untuk melawan penyaliban sejarah yang begitu kental, begitu kuat, ya harus dibuat suatu dusta atau fitnah gitu. Bagaimana dia buat fitnah yang masuk di akal ya? Dia bikin Yudas. Nah, makanya orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab, yang jarang dengar kita ngomong inilah ya, yang belum tahu kisah Alkitab bagaimana apa yang ditulis dalam kitab suci, sasarannya buat orang-orang yang kena tentang cerita hoax tentang Yudas itu ya jadi apa? Jadi nyebrang. Karena dia mikir kan, daripada dia buka Alkitab dia bingung mau nanya sama siapa gitu. Ya tanya aja sama orang-orang yang tadi yang sok tahu. Padahal itu nggak ada datanya, nggak ada dalilnya. Gitu. Ada satu buku yang menceritakan bahwa Yudas yang disalib. Buku itu namanya adalah Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas itu tidak ditulis di zaman para rasul.
Injil Barnabas itu baru ditulis tahun 1500-an. Tahun 1500-an. Siapa yang bikin Injil Barnabas? Adalah seorang Islam yang bernama Mustafa de Arande. Gitu. Dulu Eropa, Spanyol itu pernah Islam. Nah, tapi sama teman-teman dari gereja Roma berhasil dikristenkan kembali. Peristiwa itu namanya Reconquista. Nah, waktu berhasil dikristenkan kembali oleh Ratu Isabella dari Aragon, dari Spanyol, akhirnya orang-orang yang dikristenkan kembali itu ada yang sakit hati. Nah, salah satunya si Mustafa de Arande. Mustafa de Arande itu menyusup menjadi orang Katolik. Dia ganti nama menjadi Fra Marino. Dan yang dia buat adalah dia membuat Injil palsu yang namanya Injil Barnabas, yang dia gunakan dengan nama Barnabas. Padahal Barnabas itu tidak pernah menulis Injil. Barnabas temannya Rasul Paulus tidak pernah menulis Injil. Dan Barnabas temannya Rasul Paulus itu adalah iparnya Rasul Petrus. Rasul Petrus orang Yahudi, Barnabas orang Yahudi, Rasul Paulus orang Yahudi. Bagaimana mungkin Barnabas menulis Injil dalam bahasa Italia, padahal zaman itu belum ada bahasa Italia. Zaman itu orang Romawi menggunakan bahasa Latin, Latin bukan Italia. Gitu. Nah, karena orang Islam senang ya, meskipun dusta itu udah segunung besarnya, dusta itu udah ketahuan dusta, tapi kalau menguntungkan tuh diambil. Akhirnya Injil sampah tersebut yang namanya Injil Barnabas itu ditaruhlah dalam piring emas oleh teman-teman Islam. Dan dikutip, ya kalimatnya dikutip. Jadi yang diserupakan itu yang disalib adalah Yudas. Gitu. Oh, Islam ya seneng ya. Padahal Allah sendiri tidak pernah menceritakan Yudas. Gitu. Injil Barnabas itu gitu, kan? sangat fatal, amat sangat fatal ya. Namanya kiamat tercatat juga ya, amat sangat fatal. Karena apa? Karena dalam Injil Barnabas, Muhammad itu disebut sebagai seorang Mesias atau Kristus. Betul ya, Ki ya? Parah, Prof. Aku Iya, udah kirim Muhammad. videonya ke Kak Agatha, ke Bang Meta juga. Ya Allah, Oh iya, Menurut lanjut. Wikipedia, Lanjut. istighfar atau astaga. Ih, parah lo itu. Ya Allah, sampai keluar biji matanya. Hah? Ya Aku Allah, belum lihat. gila ya Allah. Kak Agatha boleh tanya Kak Agatha? Itu Itu grup itu Bang ISIS Kiamat itu mereka ini. Itu yang aku tadi bilang. Itu satu video aku kirim itu, buka aja di Telegram lebih banyak Kak. Orang dipotong lehernya, dibunuh-bunuh, Gila, disuruh masuk Islam. Itu orang-orang Kristen semua yang dibunuh. Parah, Prof. Nanti gue kirim, Kalau Prof. Ih, identitasnya udah pasti bukan Islam. Kalau orangnya orang Kristen pasti ada. Orang bukan Kristen juga ada. Intinya semua yang diperangi, orang Hindu juga diperangi, Buddha diperangi. Itu kan ada tuh ayatnya, surah 47 ayat 4, surah At-Taubah 123, At-Taubah ayat 5, memerangi mereka yang tidak beriman sampai mereka masuk Islam. Itu diterapkan. Iya, iya. Jadi muslim-muslim sekarang ini tidak memahami maknanya ajarannya Muhammad. Muhammad itu memerangi orang untuk masuk Islam. Untuk apa? Untuk Muhammadnya nanti dapat lagi, Muhammad bisa minta hartanya, ya. Bahkan dipalak tuh. Diperbolehkan kamu nggak masuk Islam, tapi kamu harus bayar jizyah namanya. Dalam surah 9 ayat 29. Dipalak, Iya. jatah preman. Dapatnya betul 20% itu surah 8 ayat 41. Iya. Serem banget. ih, Emang. ngeri. Ini Tuhan itu memberi kehidupan, ini kok malah nyuruh meninggal. Astagfirullah. Ngeri. Tadi ada yang mau bertanya tuh Kak di bawah. Oh ya, tadi siapa yang mau nanya? Silakan. Aku izin pamit ya Kak. Mau kerja. Oke, Siap, Ika. Ya, makasih Bang Kiamat. ya Profesor belajar makasih terus Kak ya Bang. Agatha. Kak, saya mau siap, nanya siap. Kak. Sama-sama Bang Dika. Ya, nanti Ya, kalau kamu kalau- misalnya ngerasa ragu, ke sini aja gitu. Room kita ini tiap hari Ya, kok buka, siap. ada Prof, ada Kiamat. hmm. Nanti Jangan belajar. lupa belajar. zoomnya, zoom ntar malam. Dika Oh iya. mantep itu. Kasih ya. Shalom. Shalom.